Saya Ashraf Zidan, Mijil Ramadan, Alia Hanasabila Putri, Dian Putri Islamiyati, Vin Raptianti, Sriana Rahmawati, Sally Riani, Fiorentina Natasha Alva Cecilia. Dan di sini kami akan membahas mengenai globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah globalisasi berasal dari kata globe yang berarti peta dunia yang berbentuk bola. Dari kata globe selanjutnya lahir istilah global yang artinya meliputi seluruh dunia. Dari kata global tersebut lahirlah istilah globalisasi yang berarti sebuah proses mendunia. Jadi, globalisasi adalah suatu proses dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Globalisasi tidak mengenal adanya batas-batas wilayah, bahkan tidak mengenal aturan lokal, regional, kebijakan negara yang dapat mengurangi ruang gerak masuknya nilai, ide, pikiran, dan gagasan yang dianggap sudah merupakan kemauan masyarakat dunia harus dihilangkan. Globalisasi berlaku di semua bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Penyebab globalisasi dikategorikan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, kemudian perdagangan bebas, kemudian kemudahan migrasi, kerjasama atau hubungan antar negara, peran lembaga internasional, dan perkembangan hak asasi manusia. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menciptakan berbagai inovasi yang dapat memudahkan seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat di berbagai bidang. Contohnya adalah bidang komunikasi, di mana masyarakat dapat berkomunikasi dengan negara lain tanpa batas. Yang ketiga adalah perdagangan bebas. Mayoritas negara di dunia menerapkan sistem ekonomi terbuka, sehingga menuntut komunikasi secara intensif antar negara. Hal itu yang menjadi pemicu terjadinya globalisasi. Yang ketiga adalah kemudahan migrasi. Kemudahan migrasi membuat orang-orang berada dalam suatu wilayah terbiasa dengan adanya pendatang dari daerah lain. Banyak orang yang bermigrasi dari suatu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan, seperti menuntut ilmu, bekerja, berwisata, dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadi pemicu terjadinya globalisasi. Kemudian yang keempat adalah kerjasama atau hubungan antar negara. Seiring berjalannya waktu, negara-negara di dunia menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Kerjasama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing, contohnya adalah ekspor dan impor. Yang kelima adalah peran lembaga internasional. Lembaga internasional seperti PBB, IMF, WHO, ASEAN, WTO, dan organisasi internasional lain membuka peluang untuk negara secara bersamaan bertemu untuk membahas masalah-masalah negara atau perkembangan internasional yang lain. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia menuntut kepedulian masyarakat internasional untuk turut mempengaruhi upaya perlindungan suatu negara terhadap negara lain. Hal itu yang menjadi pemicu terjadinya globalisasi secara eksternal. Kemudian ada faktor secara internal, meliputi perkembangan cara berpikir pendidikan masyarakat, peningkatan kemudahan transportasi, ketergantungan terhadap negara lain, kebebasan pers dan media, serta keterbukaan ekonomi. Yang pertama adalah perkembangan cara berpikir pendidikan masyarakat, yakni perkembangan cara berpikir kritis terhadap berbagai informasi dan perkembangan dunia. Masyarakat yang semakin ingin tahu perkembangan informasi membuka keadaan dunia mudah diketahui oleh masyarakat.
Yang kedua adalah peningkatan kemudahan transportasi. Inovasi transportasi memungkinkan manusia untuk berpindah secara cepat antar wilayah. Hal ini karena akses yang sangat mudah memudahkan mobilitas manusia. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan terhadap negara lain. Biasanya dijumpai pada negara berkembang, di mana negara berkembang membutuhkan barang-barang atau kebutuhan yang dapat membangun negerinya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah kebebasan pers dan media. Kebebasan pers dan media menjadi media penghubung suatu negara dengan negara lain. Hal ini tentu sangat berperan penting dalam proses terjadinya globalisasi. Dan yang terakhir adalah keterbukaan ekonomi, di mana seluruh kegiatan perekonomian di seluruh dunia sudah sangat terbuka. Hal ini menjadi pemicu terjadinya globalisasi. Ada beberapa teori globalisasi yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh Cochrane dan Payne. Teori tersebut dibedakan berdasarkan 3 pemeran utama yang berperan penting dalam proses globalisasi, yakni para globalis, tradisionalis, dan transformis. Berikut ini penjelasannya mengenai globalis. Pengertian teori globalisasi menurut para globalis adalah bahwa ia akan menyebabkan serangan budaya yang beragam yang tidak hanya terjadi di satu negara saja, namun seluruh negara di dunia. Konsekuensi tersebut membuat para globalis percaya bahwa masyarakat dunia akan menjadi pribadi yang lebih terbuka dan toleran terhadap berbagai budaya asing. Walaupun demikian, para globalis yakin mereka tidak akan mampu memegang dengan teguh berbagai budaya serta tradisi yang dimiliki, sehingga nilai-nilai asli negara tersebut tetap akan luntur. Ini menjadi bentuk penjajahan secara tidak langsung negara yang lebih dominan. Untuk yang kedua, yaitu mengenai tradisionalis. Berbeda dengan para globalis, kaum tradisionalis mengatakan bahwa berdasarkan pengertian globalisasi yang membuat batas semakin kabur, merupakan akibat dari berbagai perubahan di masa lalu. Perubahan tersebut kemudian berdampak pada jalannya berbagai peristiwa maupun fenomena yang terjadi di masa sekarang. Globalisasi yang tengah terjadi sekarang juga tidak terlepas dari pengaruh peristiwa yang terjadi di masa lampau. Proses ini kemudian akan terus berlanjut mengikuti perkembangan zaman. Untuk yang ketiga, yaitu mengenai transformis. Transformis memberikan teori yang berbeda mengenai adanya globalisasi. Mereka menerangkan bahwa globalisasi memang benar-benar terjadi, namun tidak memberikan efek yang dramatis tersebut. Globalisasi memang benar terjadi, namun efeknya masih dalam batas normal, sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan mengenainya. Untuk yang selanjutnya mengenai teori lain, selain teori di atas, George Ritzer juga telah mengemukakan teorinya. Menurutnya, era globalisasi ditandai dengan banyaknya inovasi di bidang komunikasi. Salah satu contohnya yaitu ditemukannya telepon dan televisi yang menguatkan proses globalisasi itu nyata. Untuk materi yang selanjutnya ialah mengenai dampak globalisasi. Yang pertama, dampak globalisasi di bidang politik terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu peningkatan nilai demokrasi, kerjasama internasional lebih terbuka, partisipasi perdamaian dunia meningkat, peningkatan diplomasi antar negara, pemerintahan semakin demokratis dan lebih menghormati hak asasi manusia. Dampak negatifnya yaitu munculnya berbagai nilai politik, munculnya ancaman disintegrasi, nilai politik lokal akan luntur, banyaknya partai politik di suatu negara, pengambilan paham dan nilai politik dari luar, serta berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Selanjutnya, dampak globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positifnya yaitu peluang usaha internasional, lapangan kerja lebih luas, pemasukan devisa dari pariwisata, terbukanya pasar bebas ekspor atau impor, munculnya pusat perbelanjaan modern, masuknya produk mancanegara ke pasar domestik.
Dampak negatifnya yaitu tantangan industri dalam negeri, memperburuk ekonomi lokal bila tanpa rencana, produk lokal kalah saing dengan impor, potensi ketidakstabilan keuangan lebih besar, kapitalisme sehingga ekonomi dikuasai pemodal, serta kesenjangan sosial. Selanjutnya, dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Dampak positifnya yaitu makin dijunjungnya hak asasi manusia, peningkatan solidaritas antar bangsa di berbagai negara, peningkatan taraf pendidikan, serta meningkatnya kepribadian, sikap hidup, dan dampak berpikir sehingga tidak mudah terpengaruh budaya negatif. Dampak negatifnya yaitu individualisme, materialisme, dan konsumtif, rasa kekeluargaan dan gotong royong menipis, timbulnya akulturasi di tengah masyarakat, kecintaan budaya lokal menipis, dan nasionalisme semakin pudar. Selanjutnya, dampak di bidang teknologi. Dampak positifnya yaitu penyerapan iptek mendukung pembangunan, kemudahan akses informasi, wawasan lebih luas, kemudahan komunikasi jarak jauh, diciptakannya mesin canggih, serta kemudahan transaksi. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu maraknya cybercrime, tergesernya tenaga manusia oleh mesin, munculnya individualisme, masuknya budaya asing yang buruk, serta ketergantungan terhadap teknologi. Selanjutnya, dampak di bidang hukum dan hankam. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, kesetiaan pada Pancasila, dan pemahaman wawasan Nusantara sehingga terhindar dari separatisme, konflik sosial, dan disintegrasi bangsa. Dampak negatifnya yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas kriminalitas, merebaknya penyakit sosial, penyalahgunaan narkoba, serta merebaknya pornografi. Selanjutnya, dampak globalisasi di bidang kesehatan. Dampak positifnya yaitu meningkatnya mobilitas pasien untuk berobat ke luar negeri, peningkatan profesionalitas tenaga kesehatan, peningkatan perusahaan asuransi, serta peningkatan rumah sakit karena persaingan bisnis pelayanan kesehatan. Dampak negatifnya yaitu kualitas rumah sakit pemerintah kurang, sehingga kurang diminati. Pembukaan industri tanpa memperhatikan lingkungan, tenaga kesehatan banyak keluar negeri, ketergantungan pelayanan kesehatan negara maju, serta meninggalkan pengobatan alternatif. Yang terakhir, dampak globalisasi di bidang transportasi. Dampak positifnya yaitu peningkatan mobilitas penduduk, barang, dan jasa, kemudahan bepergian, serta mempermudah distribusi. Dampak negatifnya yaitu peningkatan jumlah kendaraan pribadi, jumlah kecelakaan tinggi, serta kesenjangan sosial di masyarakat. Good governance ditinjau dari sisi semantik kebahasaan. Governance berarti tata kepemerintahan, dan good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik. Di satu sisi, istilah good governance dapat dimaknai secara berlainan, sedangkan sisi yang lain dapat diartikan sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan, perusahaan, atau organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbatas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Penerapan good governance di Indonesia dilatar belakangi oleh dua faktor. Yang pertama, tuntutan eksternal dan tuntutan internal. Tuntutan eksternal, pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan good governance. Good governance mendorong negara untuk menghormati prinsip-prinsip ekonomi pasar dan demokrasi sebagai prasyarat dalam pergaulan internasional. Kedua, tuntutan internal. Dikarenakan adanya abuse of power dalam maraknya KKN di masa lalu, masyarakat mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi pemerintahan.
Prinsip yang harus dianut dalam penyelenggaraan good governance menurut UNDP 1997. Yang pertama, partisipasi, 2 aturan hukum, 3 transparansi, 4 daya tanggap, 5 berorientasi konsensus, 6 berkeadilan, 7 efektif dan efisien, dan 8 akuntabilitas. Ciri good governance menurut Laude Ida 2002. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kedua, komunikasi, yakni adanya jaringan multisistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Tiga, proses penguatan diri sendiri, self-enforcing process, di mana terdapat upaya untuk mendirikan pemerintah atau self-governing dalam menghadapi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. 4. Keseimbangan kekuatan, balance of forces, di mana dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development, ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Yang kelima, interdependensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Struktur organisasi dan manajemen perubahan dalam good governance. Dalam rangka menghadapi perubahan yang begitu cepat, maka beberapa hal yang penting dilakukan. Antara lain, yang pertama, memelihara kesadaran yang tinggi akan urgensi, 2. Penyusunan peranata sosial, 3. Perubahan struktur organisasi. Perubahan struktur organisasi sebelum dan sesudah good governance. Sebelum good governance, dilihat dari struktur adalah bersifat birokratik, multi-level, disorganisasi, dengan manajemen, kebijakan program, dan prosedur yang ruwet. Dilihat dari sistem, yaitu tergantung pada beberapa sistem informasi kerja, distribusi informasi terbatas pada eksekutif, pelatihan manajemen hanya pada karyawan. Dilihat dari budaya organisasi, yaitu orientasi ke dalam, tersentralisasi, lambat dalam pengambilan keputusan, realistis ideologi, kurang berani dalam mengambil keputusan. Setelah good governance, dilihat dari struktur bersifat, yaitu bersifat norma birokratik, lebih sedikit level, manajemen berfungsi baik, kebijakan program, prosedur sederhana. Dilihat dari sistem, yaitu tergantung pada sistem informasi kerja, distribusi informasi luas, memberikan pelatihan kepada karyawan yang membutuhkan. Dilihat dari budaya organisasi, yaitu orientasi keluar, memberdayakan sumber daya, pengambilan keputusan cepat, terbuka dan berintegrasi, berani mengambil resiko. Terima kasih.